Selamat datang di audiobook The Fem Love Languages, The Secret to Love That Lasts, karya Dr. Gary Chapman, edisi terbaru 2024. Dalam bab pendahuluan ini, kita akan menjelajahi sebuah pertanyaan mendalam yang sering menghantui banyak pasangan. Mengapa banyak hubungan terasa kering dan hambar meski rasa cinta sesungguhnya masih ada? Kita juga akan mengenal konsep inti dari buku ini, yakni 5 bahasa cinta, dan memahami tujuan serta manfaat luar biasa yang bisa kita peroleh dengan mengenali bahasa cinta masing-masing pasangan kita. Mengapa hubungan bisa terasa kering, meski masih ada cinta? Dr. Chapman mengawali bukunya dengan sebuah observasi penting. Banyak pasangan yang mengalami perasaan cinta mendalam pada awal hubungan, perlahan-lahan mulai merasa seolah-olah hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang hambar. Mereka tidak lagi merasakan getaran yang dulu pernah ada, komunikasi menjadi sulit, dan perhatian yang diberikan pasangan sering terasa kurang bermakna. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut Dr. Chapman, penyebab utamanya adalah ketidakpahaman terhadap cara pasangan menunjukkan dan menerima cinta. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang dan penghargaan. Namun seringkali, kita berasumsi bahwa pasangan kita berbicara dengan bahasa cinta yang sama dengan kita. Padahal ini tidak selalu benar. Bayangkan sejenak, jika Anda berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pasangan Anda, komunikasi tentu akan terasa hampa dan tidak berarti. Ketidakpahaman ini menurut Dr. Chapman adalah akar dari mengapa cinta terasa kering. Meski secara emosional, cinta itu masih nyata dan tulus. 2. Apa itu konsep love languages? Konsep sentral dalam buku ini adalah gagasan mengenai 5 bahasa cinta atau 5 love languages. Menurut Dr. Chapman, setiap manusia memiliki bahasa cinta utama, cara unik di mana mereka merasa paling dicintai dan dihargai. 5 bahasa cinta tersebut adalah kata-kata peneguhan, words of affirmation. Orang yang bahasa cintanya ini sangat membutuhkan pujian, ucapan terima kasih, dan kata-kata dukungan. Bagi mereka, kata-kata adalah sumber utama rasa cinta. Waktu berkualitas, orang dengan bahasa ini sangat menghargai waktu yang dihabiskan bersama. Perhatian penuh, tanpa gangguan, membuat mereka merasa sangat dicintai. Menerima hadiah. Bagi sebagian orang, menerima hadiah, baik besar maupun kecil, adalah bukti nyata bahwa mereka diingat dan dihargai. Bukan soal nilai hadiah, tetapi makna dan perhatian di baliknya. Tindakan melayani, acts of service. Bahasa cinta ini berkaitan dengan bantuan nyata yang diberikan pasangan. Mulai dari hal sederhana seperti membuatkan kopi di pagi hari, membantu pekerjaan rumah, hingga mendampingi saat sedang sakit. Semua tindakan ini diterima sebagai bentuk cinta yang mendalam. Sentuhan fisik, sentuhan, pelukan, genggaman tangan, atau sekadar kehadiran fisik dekat dengan pasangan adalah bahasa cinta yang dominan bagi sebagian orang. Mereka membutuhkan sentuhan fisik untuk merasa dekat secara emosional. Masing-masing dari kita memiliki 1 atau 2 bahasa cinta utama, dan inilah yang perlu kita kenali dengan jelas, baik untuk diri sendiri maupun pasangan. 3. Tujuan buku dan manfaat mengenali bahasa cinta. Tujuan utama buku ini sederhana namun sangat dalam. Membantu setiap pasangan mengidentifikasi, memahami, dan menggunakan bahasa cinta masing-masing secara efektif. Mengapa ini penting? Karena ketika kita mampu berbicara dalam bahasa cinta pasangan, komunikasi menjadi jelas, konflik berkurang, dan hubungan bisa bertumbuh dengan subur. Manfaat mengenali bahasa cinta pasangan, menurut Dr. Chapman, sangat besar. Komunikasi yang lebih jelas dan efektif. Ketika pasangan paham bahasa cinta satu sama lain, mereka tahu persis bagaimana cara membuat pasangannya merasa dihargai, dicintai, dan didukung. Meningkatkan kedekatan emosional. Hubungan yang dulu terasa hambar akan kembali bersemi, sebab masing-masing pasangan merasa didengarkan, dimengerti, dan dihargai secara mendalam. Mengatasi konflik lebih mudah. Sebagian besar konflik dalam hubungan berasal dari miskomunikasi atau perasaan tidak dihargai. Dengan memahami bahasa cinta, pasangan mampu mengatasi perselisihan dengan lebih empati. Membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Pasangan yang secara rutin memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain melalui bahasa cinta masing-masing akan menciptakan fondasi hubungan yang kuat dan langgeng. Buku ini mengajak pembaca bukan sekadar memahami teori, tetapi menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai contoh kasus, kisah nyata, dan latihan sederhana, Dr. Chapman membimbing pembaca agar hubungan yang mungkin saat ini terasa jauh atau datar bisa kembali hidup
dan penuh cinta. Penutup pendahuluan. Awal perjalanan dalam hubungan Dr. Chapman menegaskan bahwa setiap hubungan, tak peduli sudah berapa lama berlangsung atau betapa rumit kondisinya, memiliki potensi untuk diperbarui. Dengan mengenali dan berbicara dalam bahasa cinta pasangan, cinta yang terasa hilang atau pudar bisa kembali tumbuh. Lewat audiobook ini, kita akan diajak mendalami setiap bahasa cinta dengan jelas, bagaimana cara mengidentifikasinya pada diri sendiri dan pasangan, serta bagaimana menerapkannya secara konkret agar hubungan bertahan dan berkembang lebih baik. Dr. Chapman mengajak kita dengan hangat, bersiaplah memulai perjalanan ini. Perjalanan menemukan cinta dalam bentuk yang mungkin selama ini tak pernah Anda pahami sebelumnya. Inilah saatnya menyingkirkan asumsi keliru, membuka pikiran, dan menyadari bahwa setiap pasangan memiliki cara unik dalam merasakan dan mengungkapkan cinta. Ketika kita bisa berbicara dengan bahasa cinta yang tepat, hubungan yang penuh arti, kehangatan, dan kebahagiaan bukan lagi mimpi, tetapi realitas sehari-hari. Selamat datang dalam audiobook The 5 Love Languages, The Secret to Love That Lasts, karya Dr. Gary Chapman, edisi terbaru tahun 2024. Pada bab ini, bab 1, apa itu bahasa cinta? Kita akan memahami konsep dasar tentang 5 bahasa cinta yang menjadi inti dari buku ini. Kita juga akan mengetahui bagaimana setiap orang memiliki cara unik untuk merasakan dan mengekspresikan cinta, serta mengapa mengenali bahasa cinta pasangan kita sangat penting untuk hubungan yang bertahan lama. 1. Memahami konsep dasar bahasa cinta. Dr. Chapman menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa dicintai. Namun, seringkali pasangan merasa tidak cukup dicintai, bukan karena cinta tidak ada, melainkan karena masing-masing pihak mengekspresikan cinta dalam bahasa yang tidak dipahami pasangannya. Bayangkan situasi seperti ini. Anda berbicara bahasa Inggris, sedangkan pasangan Anda hanya mengerti bahasa Prancis. Sebanyak apapun Anda mengatakan, I love you, pasangan Anda tidak akan merasakan cinta tersebut karena tidak memahami bahasanya. Demikian juga dengan bahasa cinta. Ketika pasangan berbicara dalam bahasa cinta yang berbeda, muncul rasa frustrasi dan ketidakpuasan emosional. Dr. Chapman menegaskan bahwa memahami bahasa cinta adalah kunci utama untuk hubungan yang harmonis dan memuaskan secara emosional. 2. Mengenal 5 bahasa cinta. Berikut adalah gambaran singkat mengenai kelima bahasa cinta yang menjadi landasan buku ini. Pertama, kata-kata peneguhan. Bagi sebagian orang, kata-kata memiliki kekuatan luar biasa. Kalimat sederhana seperti "aku bangga padamu" atau "terima kasih sudah meluangkan waktu" sangat berarti. Orang yang bahasa cintanya ini membutuhkan pujian, apresiasi verbal, serta dukungan positif secara terus-menerus agar merasa dicintai. Kedua, waktu. Bagi orang dengan bahasa ini, kehadiran fisik saja tidak cukup. Mereka menginginkan waktu yang khusus, penuh perhatian, tanpa gangguan dari gadget atau pekerjaan lain. Mereka merasakan cinta ketika pasangan benar-benar hadir secara emosional, melakukan aktivitas bersama, dan menikmati momen intim berdua. Ketiga, menerima hadiah. Orang yang berbahasa cinta ini merasa dihargai saat menerima hadiah. Bukan soal mahal atau murahnya hadiah, tetapi makna di balik pemberian itu, bahwa mereka diingat, dipikirkan, dan dihargai. Sebuah hadiah kecil namun penuh perhatian, seperti secangkir kopi favorit atau sebuah buku yang disukai, memiliki dampak besar pada perasaan cinta mereka. Keempat, beberapa individu merasakan cinta paling nyata ketika pasangan membantu mereka melalui tindakan praktis. Misalnya, membantu mengurus pekerjaan rumah, menyiapkan makan malam, atau mengantar ke dokter ketika sakit. Bagi mereka, tindakan nyata adalah bentuk cinta yang jauh lebih kuat daripada kata-kata atau hadiah. Kelima, sentuhan fisik. Bahasa cinta ini terkait erat dengan sentuhan fisik sebagai bentuk keintiman. Pelukan, pegangan tangan, belayan ringan, atau bahkan sekadar duduk berdampingan adalah cara utama seseorang dengan bahasa ini untuk merasakan kasih sayang. Tanpa sentuhan fisik yang cukup, mereka merasa jauh atau terabaikan secara emosional. Mengapa mengenali bahasa cinta penting? Dr. Chapman menegaskan bahwa setiap orang cenderung mengekspresikan cinta dengan bahasa yang dominan bagi dirinya sendiri. Masalah muncul ketika pasangan tidak berbicara bahasa cinta yang sama. Sebagai contoh, seorang suami yang bahasa cintanya adalah acts of service, mungkin akan bekerja keras membantu di rumah sebagai ekspresi cintanya.
Namun, jika istrinya memiliki bahasa cinta words of affirmation, tindakan itu mungkin tidak terasa begitu berarti jika sang suami jarang mengatakan, "Aku mencintaimu" secara verbal. Sebaliknya, seseorang yang bahasa cintanya adalah quality time, mungkin merasa frustrasi ketika pasangannya sering memberikan hadiah, namun jarang meluangkan waktu bersama secara penuh perhatian. Mengenali bahasa cinta pasangan memungkinkan kita untuk secara efektif memenuhi kebutuhan emosional masing-masing. Ketika kebutuhan emosional terpenuhi, hubungan menjadi lebih hangat, intim, dan bertahan lama. 4. Bagaimana mengetahui bahasa cinta Anda dan pasangan? Dr. Chapman menawarkan beberapa pendekatan praktis untuk mengidentifikasi bahasa cinta Anda maupun pasangan Anda. Refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling saya rindukan dari pasangan saya? Apa yang membuat saya merasa paling bahagia saat dilakukan pasangan saya? Jawaban atas pertanyaan ini seringkali menunjukkan bahasa cinta utama Anda. Amati perilaku Anda sendiri. Bagaimana Anda paling sering menunjukkan cinta kepada pasangan Anda? Cara Anda mengekspresikan kasih sayang kepada orang lain biasanya mencerminkan bahasa cinta dominan Anda. Perhatikan keluhan Anda. Ketika Anda merasa tidak dicintai atau kurang diperhatikan, hal apa yang paling sering Anda keluhkan? Keluhan tersebut biasanya menunjukkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. 5. Tujuan dan harapan dari mengenal bahasa cinta. Tujuan utama Dr. Chapman melalui konsep 5 bahasa cinta adalah memberikan alat praktis kepada setiap pasangan agar mereka dapat lebih memahami satu sama lain. Dengan memahami bahasa cinta pasangan, kita mampu menjalin komunikasi lebih efektif karena kita tahu cara yang tepat untuk menyampaikan rasa cinta. Menghindari miskomunikasi dan konflik karena setiap pasangan merasa kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Memperkuat hubungan emosional, menciptakan rasa keintiman yang lebih dalam, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan. 6. Penutup bab 1. Awal perjalanan. Mengenal bahasa cinta. Dr. Chapman menutup bab ini dengan sebuah dorongan agar kita mulai menyadari betapa pentingnya mengenali bahasa cinta pasangan. Ia menegaskan bahwa perjalanan ini adalah sebuah investasi dalam hubungan kita, baik dalam pernikahan, persahabatan, atau relasi keluarga. Dengan memahami konsep 5 bahasa cinta, kita telah mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih langgeng. Kita siap untuk menjelajahi secara lebih dalam setiap bahasa cinta dalam bab-bab selanjutnya. Selamat datang dalam audiobook The Femme Love Languages, The Secret to Love That Lasts, karya Dr. Gary Chapman, edisi 2024. Pada bab kedua ini, kita akan mendalami bahasa cinta pertama dari 5 bahasa cinta yang diuraikan oleh Dr. Chapman, yaitu words of affirmation, atau kata-kata peneguhan. Kita akan memahami secara jelas mengapa kata-kata memiliki dampak besar dalam hubungan, dan bagaimana kita dapat menerapkan bahasa cinta ini secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pentingnya kata-kata dalam hubungan. Dr. Chapman membuka bab ini dengan mengingatkan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata bisa memberi semangat, memotivasi, menguatkan, dan sekaligus juga mampu menghancurkan rasa percaya diri seseorang. Dalam konteks cinta, kata-kata adalah alat utama untuk mengekspresikan perasaan sayang, rasa hormat, dan penghargaan terhadap pasangan. Bagi seseorang yang memiliki bahasa cinta utama, words of affirmation, kata-kata positif adalah kebutuhan emosional yang mendasar. Tanpa menerima kata-kata tersebut secara rutin, mereka mungkin merasa tidak cukup dicintai, bahkan jika pasangan melakukan banyak hal baik lainnya. Kata-kata yang tulus dan penuh kasih adalah kunci untuk membuat hati mereka merasa penuh, bahagia, dan dihargai secara mendalam. 2. Apa saja bentuk kata-kata peneguhan? Menurut Dr. Chapman, kata-kata peneguhan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pujian tulus, contohnya seperti "kamu terlihat cantik hari ini" atau "aku bangga dengan kerja kerasmu". Pujian semacam ini memberitahu pasangan bahwa Anda menghargai mereka secara mendalam. Ungkapan terima kasih. Kata-kata sederhana seperti "terima kasih sudah memasak hari ini" atau "aku menghargai sekali bantuanmu tadi" bisa membuat pasangan merasa dihargai atas usaha kecil mereka sehari-hari. Kata-kata semangat dan dukungan. Kalimat seperti "aku yakin kamu pasti bisa melewati tantangan ini" atau "aku selalu ada di sini untukmu" bisa memberi kekuatan emosional bagi pasangan ketika mereka menghadapi situasi sulit. Ungkapan kasih sayang yang jelas. Mengatakan dengan jelas "aku mencintaimu" atau "kamu sangat berarti bagiku"
adalah sesuatu yang penting bagi mereka yang bahasa cintanya adalah words of affirmation. Dr. Chapman menggarisbawahi bahwa yang terpenting adalah ketulusan dan konsistensi dalam memberikan kata-kata positif tersebut. Kata-kata yang diucapkan dengan tulus jauh lebih kuat dibandingkan sekadar kata-kata basa-basi. Bagaimana kata-kata peneguhan memberikan dampak? Bagi seseorang yang bahasa cintanya words of affirmation, kata-kata positif adalah bentuk validasi emosional yang sangat dibutuhkan. Ketika mereka menerima kata-kata peneguhan secara rutin, mereka akan merasa dihargai dan dihormati sebagai pasangan maupun sebagai individu. Lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena mereka tahu pasangannya mendukung dan menghargai usaha mereka. Terhubung secara emosional lebih kuat dengan pasangan karena mereka menerima kasih sayang dalam bentuk yang paling mudah dipahami oleh hati mereka. Sebaliknya, kekurangan kata-kata positif dapat menyebabkan mereka merasa kosong secara emosional, merasa tidak dicintai, atau bahkan mempertanyakan nilai diri mereka sendiri di mata pasangan. 4. Cara efektif menyampaikan kata-kata peneguhan. Dr. Chapman menyarankan beberapa cara praktis untuk mengimplementasikan kata-kata peneguhan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah spesifik. Ucapkan pujian atau apresiasi secara spesifik. Misalnya, aku suka sekali cara kamu mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian. Bukan sekadar kamu baik. Gunakan nada bicara yang hangat. Nada suara dan ekspresi wajah Anda harus sejalan dengan kata-kata positif yang diucapkan. Kata-kata yang disampaikan dengan senyum, nada hangat, dan tatapan penuh kasih akan memberikan dampak emosional yang jauh lebih besar. Tulis kata-kata tersebut secara rutin. Selain mengucapkannya secara langsung, Anda juga bisa memberikan catatan kecil atau pesan teks yang berisi ungkapan sayang, dukungan, atau pujian kepada pasangan secara rutin. Lakukan secara konsisten. Jangan menunggu momen khusus seperti ulang tahun atau hari jadi. Kata-kata peneguhan jauh lebih bermakna ketika diucapkan secara konsisten dalam keseharian hubungan. 5. Mengatasi hambatan dalam menyampaikan kata-kata peneguhan. Sebagian orang mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan melalui kata-kata karena berbagai alasan, seperti kurang terbiasa, gengsi, atau takut terlihat lemah. Untuk mengatasi hal ini, Dr. Chapman memberikan tips sederhana. Mulailah dari kata-kata sederhana. Tidak perlu menggunakan kata-kata puitis atau dramatis. Mulailah dengan ungkapan sederhana seperti, aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan hari ini. Latihan rutin, seperti keterampilan lain, kemampuan menyampaikan kata-kata peneguhan akan semakin lancar seiring latihan. Tetapkan target pribadi untuk mengucapkan minimal 1 kalimat afirmasi positif kepada pasangan setiap hari. Jujurlah dengan perasaan Anda. Jika Anda benar-benar sulit mengungkapkan lewat kata-kata, sampaikan saja dengan jujur bahwa Anda sedang berusaha lebih sering mengatakan hal positif kepada pasangan. 6. Contoh nyata. Kisah David dan Clara. Dr. Chapman memberikan contoh nyata tentang pasangan bernama David dan Clara. David merasa tidak dihargai karena jarang menerima pujian atau apresiasi verbal dari Clara. Sementara Clara menunjukkan cintanya melalui tindakan praktis seperti memasak atau mengurus rumah. Setelah memahami bahwa bahasa cinta David adalah words of affirmation, Clara mulai secara sadar mengucapkan kata-kata positif kepada David setiap hari. Dampaknya mengejutkan. Hubungan mereka menjadi lebih hangat, konflik berkurang, dan David merasa jauh lebih bahagia dan dihargai. 7. Penutup bab 2. Menghidupkan kembali cinta melalui kata-kata. Pada akhir bab ini, Dr. Chapman mengajak kita semua untuk menyadari betapa kuatnya kata-kata dalam mempererat hubungan. Bahasa cinta, words of affirmation adalah kunci emosional yang mampu mengubah hubungan yang kering menjadi penuh kehangatan, kebahagiaan, dan kedekatan yang mendalam. Menerapkan bahasa cinta ini tidak hanya memperbaiki hubungan pasangan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika pasangan Anda merasa dicintai dan dihargai secara emosional, mereka pun akan lebih mudah untuk memberi cinta kembali.